마음까지 이래 차가워지면 어떡하노? 힘들어도 이겨내야 된다. 잘 살아야지. Kisah tentang seorang gadis bernama Yun Yong yang masih berusia 19 tahun, di mana di usia tersebut harusnya dia sedang menikmati masa romansa percintaan, di mana kadang merasa bahagia, kadang merasa sedih karena patah hati. Namun karena keadaan ekonomi, dia harus berjuang menjadi tulang punggung keluarga dikala ayahnya telah meninggal. Di usianya yang begitu muda, dia harus merawat ibunya yang memiliki penyakit asma dan pengidap tunarungu. Yun Yong sendiri adalah sosok gadis pintar dan cerdas. Tidak mustahil ketika ia lulus sekolah nanti, ia bercita-cita untuk menjadi pegawai negeri sipil. Akan tetapi kondisi keuangan keluarganya yang sulit, Yun Yong terpaksa harus putus sekolah tanpa sepengetahuan ibunya karena bekerja di suatu tempat demi membayar obat ibunya dan hutang ayahnya. Meskipun begitu, ia tetap berpura-pura sekolah di depan ibunya agar ibunya tidak terus mengkhawatirkannya. Yun Yong memiliki mimpi untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Akan tetapi di samping kesibukannya, terjadi sebuah peristiwa yang tidak terduga menimpanya. Di suatu malam, ketika Yun Yong dalam perjalanan pulang ke rumah, dia diikuti oleh seorang pria yang tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Hingga beberapa waktu kemudian, dengan tatapan kosong, baju dan celana yang tersibak, Yun Yong kehilangan keperawanannya karena pria cabul brengsek yang telah memperkosanya. Bahkan pria itu mengancam akan membunuh ibu Yun Yong jika dia melaporkan apa yang barusan terjadi kepada polisi. Pria itu memang adalah orang yang Yun Yong kenal. Bahkan tak jarang pria itu seringkali membantu menjaga ibunya, bahkan mempekerjakan ibunya di rumah jahitnya. Namun tidak disangka, di balik sikap baiknya selama ini, pria itu ternyata adalah seorang maniak seks. Hingga ketika pria itu beranjak menjauhi Yun Yong, dari belakang, Yun Yong dengan sigap mengambil sebongkah batu dan memukulnya ke kepala pria itu berkali-kali hingga akhirnya mati. Singkat cerita, Yun Yong akhirnya tertangkap oleh kepolisian karena kasus pembunuhan. Pengacara Yun Yong pun tidak bisa berbuat banyak tentang kasus ini, sekalipun apa yang telah dilakukan Yun Yong adalah pembelaan diri. Namun hal itu tidak bisa dikatakan sebagai pembelaan diri jika pembelaan itu berujung pada pembunuhan. Selain itu, untuk meringankan hukum yang didapat oleh Yun Yong, si pengacara bisa saja mengajukan dengan mengatakan bahwa Yun Yong telah diperkosa dan dilecehkan. Namun karena sebelum kejadian, Yun Yong sudah saling kenal dengan si pemerkosa itu, maka para juri yang berhadir bisa saja berpersepsi lain, bahwa Yun Yong mungkin sudah sering melakukannya bersama si pria itu, dan hal ini semuanya tergantung pada pengadilan nantinya. Hingga satu-satunya cara yang terbaik bagi Yun Yong adalah dengan meminta bantuan pada Komnas Perempuan atas insiden pemerkosaan yang dialaminya. Akan tetapi Yun Yong tidak siap untuk speak up tentang apa yang telah ia alami dan tidak suka menjadi perhatian. Oleh karenanya, akhirnya ia memutuskan untuk mempasrahkan dirinya pada putusan pengadilan. Hingga pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis 5 tahun penjara untuk Yun Yong. 오전에 청한다. Dengan begitu, mimpi Yun Yong yang ingin menjadi seorang PNS tidak dapat diwujudkan untuk sementara waktu. Yun Yong kini menjalani kehidupan di dalam sel penjara dengan tabah, dan semenjak kejadian itu, Yun Yong dikenal dengan sebutan 2037. Ia pun kini menempati sel dengan nomor 12, dan selama menempati kamar itu, Yun Yong disambut baik oleh narapidana yang ada di dalam sana. Bahkan di beberapa hari awal, narapidana lain yang masih belum tahu apa penyebab Yun Yong ada di dalam sel tersebut
berbagi cerita demi mengurangi rasa depresi dan beban yang ada di pikiran Yunyong. 무슨 일 할래? 혹시 돈 제일 많이 주는 데가 어디예요? 그거 다 경험해보고 그리고 나서 결정해 적성에 맞는 걸로. Pada malam itu, seorang wanita tua terpidana mati bernama Sonji menceritakan kisahnya hingga berakhir di dalam penjara. Yang mengatakan bahwa dia dulu pernah mempunyai seorang putra yang meninggal karena tertabrak oleh sopir yang dalam pengaruh alkohol. Singkat cerita, si sopir itu menyerahkan dirinya ke pihak berwajib. Namun rasa kehilangan dan amarah yang tidak bisa dipendam membuat Sonji membakar rumah si sopir itu dan membunuh 5 anggota keluarganya yang tengah tertidur. Yunyong pun akhirnya mulai merasa bahwa tidak hanya dirinya yang sedang mengalami masa sulit. Lalu ia mulai menulis surat mengabarkan kepada ibunya bahwa dia baik-baik saja selama berada di dalam penjara. Dia pun mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya dengan melakukan aktivitas lain sehingga tidak terlalu banyak menganggur dan membebani pikirannya. Hingga di suatu hari dia mendapatkan kunjungan dari ibunya. Air mata ibunya pun tidak bisa tertahan ketika melihat Yunyong dengan seragam birunya. 엄마, 힘들게 여기까지 왜 왔어? 우리 딸도 거의. Walaupun begitu, perjumpaan singkat itu cukup berkesan karena mereka bisa menegaskan satu sama lain bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Akan tetapi keesokan harinya tidak seperti apa yang diucapkan pada ibunya. Yunyong rupanya mengalami demam. Dan setelah dirawat beberapa waktu oleh dokter di lapas tersebut, rupanya Yunyong mendapatkan kabar yang mengejutkan bahwa ia kini dalam kondisi hamil. Yunyong pun kaget dengan apa yang ia alami, sehingga ia terus berlari sambil berteriak memanggil ibunya sebelum akhirnya berhasil dihentikan oleh petugas sipir. Akibat perbuatan percobaan kabur yang dilakukan Yunyong sebelumnya, kini ia diisolasi sementara waktu di salah satu ruangan. Sementara itu kabar kehamilannya dan kasus yang menimpa Yunyong pun kini terdengar oleh rekan sekamarnya yang merasa iba terhadap penderitaan yang sedang dialami oleh Yunyong. Hingga akhirnya Sonji, terpidana mati, rekan sekamarnya mendatangi Yunyong ke ruangan khususnya yang kini tengah bergelut dalam kepedihan dan depresi yang dia alami. 마음까지 이래 차가워지면 어떡하노? 나한테 얘기는 안 된다. 잘 살아야지. Dan kini Yunyong dibawa kembali ke dalam sel bersama yang lainnya. Tentunya support dari mereka membuat Yunyong kuat dalam menjalani pahitnya kehidupan yang sedang ia alami. Mereka semua berdiskusi apa yang sebenarnya harus dipilih. Apakah aborsi adalah jalan terbaik? Namun mereka juga tidak bisa mengambil tindakan itu karena mungkin saja harapan tumbuh di salah seorang bayi yang kelahirannya tidak diinginkan. Seiring berjalannya waktu, mereka saling menyayangi dan menjadi sahabat. Rekan narapidana Yunyong berusaha untuk melindunginya karena mengetahui Yunyong tengah hamil dan mengalami depresi. Hingga di suatu momen Yunyong merasa putus asa dengan dirinya dan mencoba membunuh janin yang ada di dalam perutnya dengan menusukkan runcing kaca terus-menerus tanpa ia sadar bahwa hal itu juga berarti akan membunuh dirinya. Beruntungnya saat itu ada rekan sekamarnya yang melihat perbuatan Yunyong dan mencoba menghentikan apa yang ia lakukan dengan caranya, walaupun hal itu dilakukannya dengan cara kekerasan. Beberapa hari kemudian ibu Yunyong berusaha untuk menjenguk anaknya. Namun petugas sipir yang mengetahui kondisi yang sedang dialami oleh Yunyong menolak secara halus permintaan itu dengan mengatakan bahwa Yunyong saat ini sedang tidak ingin bertemu dengan siapapun. Yunyong sendiri tidak ingin ibunya tahu bahwa ia dalam kondisi hamil. Dan agar tidak ada kesalahpahaman dan rasa khawatir dari ibunya,
Pada malam harinya ia pun mulai menulis surat untuk ibunya agar tidak mengunjunginya selama 1 tahun. Dengan dalih ia ingin bekerja keras di sana sehingga menjadi narapidana teladan, dan tak luput dari itu ia meminta ibunya untuk tidak terlalu mencemaskannya. Support pun kini terus berdatangan dari rekan narapidana lain, di mana mereka mencoba untuk menyemangati Yunyong agar ia bisa speak up dan meminta perlindungan kepada Komnas Perempuan dan juga meminta persidangan ulang. Support terhadap Yunyong tidak hanya datang dari kalangan para narapidana, tetapi support itu juga datang dari petugas sipil, sehingga mereka memindahkan pekerjaan Yunyong ke pekerjaan yang lebih ringan dan juga mudah untuk dilakukan. Hingga di suatu momen, Yunyong mengalami kram di perutnya dan dilarikan ke rumah sakit dengan didampingi oleh petugas sipil. Dan di sana ia diberitahu dokter bahwa usia kehamilannya ternyata sudah beranjak 6 bulan. Akan tetapi bayi di dalam perutnya sangatlah kecil. Kata si dokter itu kondisi bayi yang sangat kecil itu disebabkan oleh ibunya yang menolak kehadiran bayinya. Karena itulah bayinya bersembunyi di dalam rahim. Namun dibalik semua ukuran yang kecil itu, kondisi bayinya dalam keadaan sehat. Hingga sesampainya Yunyong ke kamar selnya, semua teman-temannya pun merasa kepo dengan apa yang telah terjadi pada Yunyong, sehingga saling tuduh-menuduh untuk bertanya apa yang terjadi pada Yunyong selama di rumah sakit. Dan Yunyong pun menceritakan semuanya, sehingga rasa simpati terhadap Yunyong semakin besar dari kawanan narapidananya. Beberapa hari kemudian persidangan ulang tentang kasus Yunyong kini diselenggarakan. Dan saat itu Yunyong memberikan pernyataan, berkata di tengah sidang, dia mengakui bahwa telah membunuh seseorang, namun dia juga mengalami pelecehan seksual. Terlepas mereka percaya atau tidak apa yang telah dikatakannya, Yunyong mengatakan ia siap mematuhi aturan. Ia rela dipenjara 5 atau 10 tahun lagi, yang pada intinya ia hanya ingin suatu saat nanti bisa kembali lagi bersama ibunya. Hingga putusan sidang ulang pun dibacakan. Pelecehan seksual yang dikatakan oleh Yunyong tidak diterima dan dianggap tindakan suka sama suka. Namun beberapa hal juga tidak bisa dikatakan seperti itu, sehingga hakim memutuskan vonis bahwa Yunyong hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Dan untuk merayakan hal itu, suatu malam ketika Yunyong tertidur pulas, rekan sekamarnya bangun dan pergi ke kamar kecil. Rupanya yang mereka lakukan adalah melukis dinding-dinding kamar kecil mereka dengan lukisan bunga kosmos, bunga kesukaannya Yunyong. Terlihat sederhana yang mereka lakukan, namun bagi Yunyong, bunga kosmos itu diartikannya sebagai gadis yang pemalu, dan gadis pemalu yang dimaksudkannya itu adalah ibunya. Kehadiran Yunyong di sana membuat suasana penjara menjadi lebih baik dan lebih berwarna. Para narapidana yang lebih tua pun menyayangi dan mengasuhnya seperti anak mereka sendiri. Bahkan setiap malam ketika Yunyong tertidur, rekan sekamarnya itu selalu membuatkan sesuatu untuk dijadikan kejutan di hari kelahiran anak Yunyong nanti. Mereka bahkan sibuk menyiapkan nama untuk anak Yunyong nantinya. 영어 이름이 센스고 낫지 않아? 한글 이름이 좋지 않겠나. 보니 어떠노? 흔히 부르기도 좋고 뜻도 좋고. Hingga hari yang dinantikan itu pun akhirnya tiba. Yunyong mengalami kontraksi dan air ketubannya mulai pecah. Yunyong pun kini dilarikan ke rumah sakit, sementara yang lainnya terlihat gelisah menunggu kabar dari Yunyong. Yunyong sendiri melahirkan dalam kondisi tidak sadarkan diri, hingga selama itu dia dirawat di rumah sakit sampai waktu tahanannya pun habis. Hingga akhirnya dia menuliskan beberapa surat kepada rekannya bahwa ia melahirkan seorang gadis perempuan. Setelah melalui penderitaan yang cukup panjang, baik dari segi mental dan juga fisik, akhirnya Yunyong membuat keputusan besar untuk menyerahkan putrinya agar bisa diadopsi orang lain. Ia ingin anaknya tumbuh menjadi orang yang lebih baik dan tidak menjalani hidup yang sulit seperti dirinya dulu.
Diakhiri dengan bahagia, Yunyong kini kembali tinggal bersama ibunya dan menjadi pegawai negeri sesuai dengan cita-citanya dulu. Dan persahabatan Yunyong bersama rekan narapidana lainnya mengajarkan sisi kemanusiaan yang tidak dibatasi oleh label kriminal.